kelas 10. Perkenalkan, nama saya Ayu Wiryani. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi menulis puisi yang indah berdasarkan bait, irama, dan rima. Sebelum video pembelajaran yang ditayangkan, adik-adik dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Setelah menyaksikan video ini, adik-adik diharapkan 1. Dapat menulis puisi baru melalui langkah-langkah dan model proses kreatif yang jitu berbasis video pembelajaran. 2. Adik-adik dapat menulis puisi baru yang kontekstual, penuh getaran emosi, imajinasi yang indah, dan bercerita lewat puisi. 3. Adik-adik dapat menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 4. Adik-adik dapat menyunting puisi baru karya sendiri dan karya yang dibuat oleh orang lain. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk pada materi pelajaran. Menulis puisi itu gampang-gampang susah. Ada yang mengatakan, saya bisa menulis puisi jika berada di kamar yang sunyi. Ada pula yang mengatakan, saya bisa menulis puisi di mana saja. Pendapat lain mengatakan, saya bisa menulis puisi saat hati saya sedang sedih. Ungkapan-ungkapan tersebut hanya sebagian kecil saja pendapat orang tentang menulis puisi. Padahal ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk mengasah keterampilan menulis puisi dengan baik dan benar. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar menulis puisi berdasarkan catatan harian dan hasil perenungan. Untuk bagian pertama, kakak akan menjelaskan bagaimana menulis puisi baru berdasarkan catatan harian. Dengan buku harian, kita dapat merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun secara berurutan. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini jika adik-adik ingin menulis puisi baru berdasarkan catatan harian. Langkah-langkah menulis puisi berdasarkan catatan harian. 1. Baca dan renungkan isi catatan harian yang Anda miliki. 2. Coretlah kata-kata yang tidak penting dan tambahkan kata-kata yang menurut Anda menarik untuk disertakan. 3. Hapuslah baris-baris yang tidak penting. 4. Atur dan urutkan kembali baris-baris yang sudah Anda pilih. 5. Bacalah kembali hasil akhir baris-baris itu. 6. Susunlah kembali baris-baris itu sehingga menjadi baris-baris puisi yang menarik. Nah adik-adik, untuk memperjelas langkah-langkah tersebut, kakak akan menayangkan contoh bagian dari menulis puisi baru berdasarkan catatan harian. Untuk itu, mari kita simak bersama. Sepiku dalam sunyiku, sunyiku dalam sepiku. Hanya lantunan lagu yang menemaniku di saat galau itu hadir, dikala keramaian itu menemani hariku. Kata demi kata terdengar dalam sajak ini, tapi sangat sumbang, sumbang sekali hingga pendengaranku mulai sunyi dan sepi. Hingga ku biarkan keramaian itu menari dengan eloknya dalam sunyi dan sepiku. Dan aku hanya bisa berdiri tegap tanpa tongkat ataupun tenaga, tapi hanya dengan sebutir cinta, cinta
Sang Pencipta. Nah, adik-adik, tayangan tadi adalah bagaimana cara menulis puisi baru berdasarkan catatan harian. Pada bagian pemaparan kedua, kakak akan menjelaskan bagaimana menulis puisi baru berdasarkan hasil perenungan. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini jika adik-adik ingin menulis puisi baru berdasarkan hasil perenungan. Langkah-langkah menulis puisi berdasarkan hasil perenungan. 1. Duduklah di bawah tepi pantai atau di tempat lain yang menyenangkan bagi Anda. 2. Pejamkan mata Anda dan pikirkanlah tentang hal yang menyenangkan. 3. Hiruplah sejuknya udara yang ada di pantai tersebut. Dengarkan suara ombak dan suara-suara yang lain di sana. 4. Rasakan bahwa Anda sedang berada di tempat itu dan rasakan kenyamanannya. 5. Renungkanlah apa yang Anda rasakan. Renungkanlah bahwa semua keindahan itu merupakan karunia Tuhan. 6. Resapkanlah dalam hatimu yang telah Anda rasakan dan buka mata Anda perlahan. Dan 7. Ungkapkanlah apa yang Anda rasakan, Anda lihat, Anda sanjung dalam renungan Anda dalam bentuk puisi. Nah, adik-adik, demikian langkah-langkah menulis puisi baru berdasarkan catatan harian dan hasil perenungan. Oke adik-adik, dalam menulis puisi, selain bisa dilakukan berdasarkan catatan harian dan hasil perenungan, adik-adik juga harus memperhatikan bait, irama, dan rima dari puisi yang telah adik-adik tulis. Nah, untuk itu, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bait, irama, dan rima dalam menulis puisi. Bait adalah satuan yang lebih besar dari larik. Bait diartikan juga sebagai kesatuan larik yang berada dalam satu kelompok dalam rangka mendukung satu kesatuan pokok pikiran terpisah dari kelompok larik atau bait lainnya. Peranan bait dalam puisi adalah untuk membentuk suatu kesatuan makna dalam rangka mewujudkan pokok pikiran tertentu yang berbeda dengan satuan makna dalam sekelompok larik lainnya. Irama. Irama atau ritme berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frase, dan kalimat. Dalam puisi, irama berupa pengulangan yang teratur. Suatu baris puisi menimbulkan gelombang yang menciptakan keindahan. Irama dapat juga berarti pergantian keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendek kata secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan gelombang yang memperindah puisi. Rima. Rima atau persamaan bunyi adalah pengulangan bunyi berselang baik dalam larik maupun dalam akhir puisi yang berdekatan. Bunyi yang berima itu dapat ditampilkan oleh tekanan, nada tinggi, atau perpanjangan suara. Nah adik-adik, demikian pemaparan materi mengenai bait, irama, dan rima dalam menulis puisi baru yang diberikan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yakni kesimpulan dari proses pembelajaran kali ini yakni 1. Menulis puisi baru dapat dilakukan berdasarkan buku harian dan hasil perenungan. 2. Dalam menulis puisi baru juga
juga harus diperhatikan 3 bagian terpenting dalam puisi, yakni bait, irama, dan rima dari karya puisi yang telah diciptakan. Nah, adik-adik, demikian kesimpulan dari pemaparan materi bagaimana menulis puisi baru berdasarkan catatan harian dan hasil perenungan. Untuk mengetahui apakah adik-adik mengerti dan memahami pembelajaran dalam video ini, adik-adik silahkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat tugas berikut ini. Sekarang catat dan kerjakanlah tugas unjuk kerja berikut ini. 1. Buatlah sebuah puisi berdasarkan catatan buku harian yang adik-adik tulis dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. 2. Buatlah sebuah puisi berdasarkan hasil perenungan adik-adik dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. Nah, adik-adik, demikianlah video mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Adik-adik silahkan kerjakan tugas unjuk kerja dengan baik. Jika adik-adik kurang paham, adik-adik silahkan memutar kembali video ini. Sampai jumpa dan selamat belajar.